ada yang nyiram juga. Nggak ada yang nyiram. Ini kandang ayam untuk sampingan kita buat. Di sini apa yang saya bilang tadi, ada warung hidup, ada di depan rumah. Ini ada tanaman, semua ada pepaya, ada timun. Misal malas ke sawah, ada tamu datang, kita tidak mendadak pergi ke sawah. Ini ada lengkap jagung, semua ya. lengkap. Isi pasar itu ada semua di sini untuk Iya, ada. sayur-sayuran. Makanya kita Sampai itu apa itu, Pak? Itu pandan atau apa? itu pandan. Pandan ya? Pandan ya. Supaya kita tidak sibuk Oke. mencari. Kalau ini, Terus ini kolam kolam ini? ikan guramihnya. Dulu ini saya manfaatkan karena dulu rumah Simbah, ini pondasi rumah. Nah, program pemerintah dulu ada waktu COVID, saya buat kolam, dapat bantuan dulu dari pemerintah. Ini saya pelihara ikan gurami semua di sini. Nah, itu janda singkong tinggal cabut kalau kepingin. Untuk pemanfaatan lahan. Berapa ekor ini, Pak? Ini ada sekitar 1.500 ekor. Ini udah hampir mau panen. Ya 7 on, ya ada 7 sampai 6 on, ya 7 sampai 7,5 on Per ekornya. per ya? ekornya. Nah, jadi ini tuh di pekarangan rumahnya Pak Pur Ya, ini. di pekarangan. Jadi beliau ini kan Keluarga semua. profesi utamanya bertani dan Bertani. sawahnya mungkin dari sini, kalau dari rumah ini Kalau berapa dari kilo, sini, Pak? dari rumah itu sekitar 500 meter. Ke sawah? Ya, ke sawah. Nah, jadi ini dimaksudkan sebagai, kalau Iya. tadi ada apotek hidup, Ya. terus di pekarangan ada miniatur pasar lah. Iya. Jadi kalau butuh lauk pauk, butuh protein, itu tinggal ambil di kolamnya. Itu gitu pun ya. yang warung hidupnya itu semua Warung hidup? organik, Oke. tidak pakai kimia. Singkong ini juga Iya. ya. Sampai di sini ada kates Jepang Kates juga Jepang. ini. Makanya Ini saya daunnya di rumah enak itu banget. tidak pernah makan yang bahan-bahannya kimia. Selalu yang organik. Tinggal Untuk petik saya langsung sendiri ya Pak ya. Iya. Mantap. Makanya alhamdulillah kalau ada keluarga atau teman yang datang kemari, ya dia selalu makannya yang organik-organik semua. Enggak saya kasih Oke. yang kimia-kimia biar sehat. Luar biasa. Oke, kita lanjut ngobrol bersama Pak Pur. Saksikan obrolan kami. Kita akan kupas tuntas pengalaman beliau menjadi petani yang sukses. Kita sedang ada di Dusun Bakalan, di Desa Bligo, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Iya. Jawa Tengah. Nah, saya sekarang sedang bersama seorang petani. Kita bisa menyebut beliau ini petani sukses di Dusun Bakalan ini. Tidak hanya pengetahuan tentang pertanian, tapi mau tanya apa aja, insya Allah bisa ya. Mau tanya soal pariwisata, dulu lama sekali ya dulu ya. Ini kita sharing-sharing sebelum ini, beliau cerita dulu sebelum bertani sempat juga di perusahaan-perusahaan untuk pariwisata dan seterusnya. Oke, supaya bisa langsung kita tanya-tanya beliau, mungkin Bapak bisa memperkenalkan. Ya, nama saya Purnamayadi dari Dusun Bakalan. Tapi saya aslinya bukan dari Bakalan di sini. Saya aslinya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena saya di sini punya keluarga, jadi saya tinggal di Bakalan. Saya jadi petani di sini karena sudah tidak lagi kerja di perusahaan. Jadi saya dari sana saya punya ide belajar sama warga-warga tani yang ada di Dusun Bakalan ini bagaimana cara bercocok tanam yang bagus. Dan itulah yang saya tertarik, mulai saya belajar untuk bertani, cara macul, cara mengolah lahan, cara pemupukan. Dari sanalah saya mendapatkan ilmu dan mulai bercocok tanam. Ya mulai ya dari yang gampang-gampang dulu, dari tanaman padi, tanaman jagung, baru dari palawija. Macam dari tanaman lombok, tanaman palawija yang lain, macam melon, itu juga yang pernah saya lakukan.
Dulu sebelum bertani kerja apa Pak? Oh, dulu saya bertani, sebelum saya bertani dulu saya kerja di pariwisata. Di pariwisata itu saya kerja 16 tahun. Di mana? Saya di Pulau Bintan itu, tapi kerjanya dulu banyak tempat. Dulu di Bali selama 2 tahun di hotel, terus pindah lagi ke Jakarta, pindah ke Palembang, baru dulu di Kaltek di tambang minyak di daerah Pasir Dumai. Cuma beberapa bulan saya pindah ke Pulau Batam. Dari Batam saya ke Tanjung Pinang. Nah, di sana saya kerja di pariwisata dari bagian rekreasi di pariwisata. Oh, jadi itu yang saya bilang tadi. Sebelum Iya. bertani sudah banyak pengalaman di bidang pariwisata. Ya, alhamdulillah untuk Oke. pariwisata. Terus kita ngomongin soal pertanian, Pak. Sekarang itu kan ibaratnya musim-musim pancaroba ya. Iya. Maksudnya ini peralihan, kita mau menyebutnya perubahan iklim. Ini udah bulan Desember, Iya. tapi tetap masih kemarau. Iya. Nah, di sini untuk air gimana Pak? Kalau di dusun? irigasi alhamdulillah lancar berkat bantuan dari pemerintah pusat itu untuk irigasi. Jadi untuk air untuk petani tidak begitu kekurangan. Mungkin kalau daerah lain mungkin itu yang jadi kendala untuk irigasinya. Makanya untuk petani itu yang paling penting saluran irigasinya, pengairan. Permasalahannya ya terutama dari pengairan itu untuk kesuburan tanah, dari pH air juga tidak mempersulit dari petani. Makanya alhamdulillah setelah saya tinggal di Bakalan ini untuk pengairan Lancar tidak ya? lancar. Oke, itu soal dukungan dari alam ya. Berarti sudah berapa tahun ini menggeluti profesi sebagai petani? Saya menggelut pertanian ini dari 2006, dari sejak gempa Jogja. Nah, dari sanalah saya mulai jadi petani. Dan dengan mendapatkan ilmu-ilmu dari warga tani, dari kelompok tani, dari Gapoktan, baik dari penyuluh pertanian, itu yang saya kembangkan ilmunya. Gabungan kelompok tani. Ya, gabungan kelompok tani. Itu di setiap dusun memang ada gabungan kelompok tani? Itu ada dari Poktan, kelompok taninya ada setiap dusun itu. Di daerah Beligo ini ada kalau nggak salah 14 kelompok tani itu. Termasuk tempat saya ini ada kelompok tani Ngudi Rahayu, namanya Ngudi Rahayu 4 dan Ngudi Rahayu 3. Dulu kan Bakalan ini ada 2 dusun. Terus jadi dijadikan jadi 1 dusun. Jadi ada kelompok taninya yang sudah maju itu namanya kelompok tani Ngudi Rahayu 4. Itu masing-masing kelompok tani itu punya bagiannya masing-masing nggak Pak? Maksudnya kayak misalnya kelompok tani Ngudi Rahayu itu spesialis atau dikhususkan untuk nanam apa? Oh enggak, itu semua sama. Sama programnya. Semua kelompok tani baik di seluruh Indonesia itu sama. Itu dia program pemerintah atau? Itu dari program pemerintah itu sebenarnya untuk pertanian itu tuh tanam padi sebenarnya 2 kali. Dalam setahun? Dalam setahun. Terus baru palawija. Tapi karena dilihat dari perkembangan sekarang, ya namanya untuk perubahan ekonomi petani itu kebanyakan petani itu nanam palawija. Palawija. Kenapa palawija Pak? Maksudnya apa yang membuat itu lebih menjanjikan dibandingkan misalnya kayak umbi-umbian atau padi, buah-buahan? Kalau tanam padi itu kan 1 kali panen. Tapi kalau tanam palawija misalnya macam lombok itu atau gambas atau kacang kan lama panennya. Oh, bisa bertahap Bisa gitu bertahap panennya. Rata-rata sekarang ini petani yang nanam lombok untuk di dusun ini sekitar ya 40% yang nanam lombok. Karena kenapa dia nanam lombok? Dari biaya anggarannya itu karena tinggi. Sebenarnya kepingin, tapi ya kalau pemerintah memang membantu, misal macam bantu plastik mulsa atau pupuk, kemungkinan banyak yang nanam lombok. Nah, sekarang ini
kayaknya lagi mahal ya Pak ya, Iya. Lombok. Betul. Kemarin coba belanja di pasar, di toko sayur itu agak lumayan mahal. Iya, betul. Nah itu yang bikin mahal itu Ya, faktor apa aja Pak? faktor terutama sekali faktor alam. Karena musim panas kemarin rata-rata petani itu gagal panen. Yang sesuai yang tadi saya bilang dari pertama itu dari irigasi, dari air. Ya. Gagal panen terutama Jawa Timur itu gagal panen. Terus daerah Gunung Kidul itu gagal panen karena air kurang. Terus yang kedua itu cuaca terlalu panas, itu termasuk cuaca El Nino, apa namanya itu bahasa Latinnya saya El juga. Nino. Ya, selain El Nino itu. Makanya panasnya berkepanjangan. Jadi tanaman lomboknya itu pada mati, banyak yang mati. Rata-rata kan setiap tanaman satu yang gagal panen itu 100% rugi. Nah, yang cuman yang berhasil itu yang saluran irigasinya itu yang ada airnya itu yang berhasil tanam lombok, tanam cabai itu. Jadi itu yang membuat harga lombok naik. Nah, kemungkinan nanti kalau memang udah ada hujan, kemungkinan lombok mulai turun. Di samping ya karena politik juga. Pemerintah kan selama ini kalau saya perhatikan selama setiap pilkada itu kayaknya tidak begitu diperhatikan. Harga pasar, harga barang itu semua naik. Terutama yang palawija itu banyak. Nah, dari tanaman, dari kacang panjang, gambas itu. Jadi yang kasihannya yang tinggal di kota-kota itu. Kalau kita sebagai petani ya tidak ada jadi masalah, santai aja. Jadi bahkan pas COVID itu kayaknya itu ancaman untuk orang-orang kota ya Pak ya? Iya betul sekali. Maksudnya kayak toko semua tutup, pasar tutup, lockdown. Kalau petani kan coba kita lihat mungkin di pekarangan ini ada kangkung, ada singkong, ada pepaya, ada sayur-sayuran lainnya, ada lombok, ya, ada cabai. Jadi kalau semisal sebagai petani nih Pak, kalau kita dihadapkan sekarang kalau kita nonton TV kan, itu krisis pangan, krisis-krisis saja kan tiap hari kita lihat kan. Nah kalau itu Bapak sebagai petani merasa ini juga nggak cemas atau wah kita sedang krisis ini susah ini gitu? Wah kalau petani itu yang penting ada beras, bahan pokok itu. Makanya petani untuk di desa-desa itu tidak pernah kekurangan namanya beras. Cuma yang kasihannya yang hidup di kota-kota itu bagaimana caranya pemerintah pemerataan, terutama dari harga beras itu kasihan sebenarnya sama orang-orang kota dibanding sama orang desa. Kalau orang-orang desa itu masa COVID-nya itu tidak jadi masalah. Kadang-kadang orang desa kan dia tidak tahu sebenarnya COVID itu apa. Sedangkan kan kita katanya banyak minum air, banyak dipanas, banyak olahraga. Sedangkan kita sudah lebih dari olahraga. Macul aja satu hari itu sudah berapa jam itu. 7 jam malahan kita macul di sawah itu udah kena panas, pulang udah capek. Berapa kalori itu ya? Berapa kalori? Nggak perlu ngitung-ngitung. Nggak perlu kita ngitung. Kalau orang-orang kota kan pakai Iya. jam smartwatch itu kan, dihitung berapa kalori. Terus kena panas juga. Kena panas. Katanya sih kalau kena panas itu katanya virusnya mati. Virusnya mati, malah kita sampai hitam-hitam kulitnya gini, tidak ada yang bersih-bersih kulitnya. Kalau orang-orang kota kan tangannya halus, kakinya halus, mukanya bersih. Nah, kita kan namanya petani mau pakai apa tetap gitu-gitu aja. Ya. Oke, misalnya kita kembali ke tadi permainan harga pasar itu Pak. Semenjak misalnya kayak swasembada pangan, kalau kita lihat mungkin di era Orde Baru, dulu kita katanya pernah dulu swasembada pangan ya sebagai lumbung beras ya. Nah kalau kita lihat sekarang, contoh di Kecamatan Ngeluar ini, perhatian dari pemerintah untuk mengatur harga pasar itu di misalnya pelelangan. Iya, pelelangan. Pelelangan. Kalau di masyarakat yang mayoritasnya nelayan kan ada TPI kan. TPI. Kalau di masyarakat yang bertani gitu, itu
Oh, ada nggak semacam tempat pelelangan yang diadakan oleh pemerintah? Karena kan kalau kita bicara kenaikan harga pasar itu nggak luput dari tadi jenengan sudah bilang permainan politik gitu Iya. ya. Mungkin bisa cerita sedikit untuk kecamatan Ngeluar nih kayak gimana? Wah, kalau untuk pelelangan itu sebenarnya dari eh, teman-teman saya termasuk saya merangkak dari bagaimana caranya untuk menstabilkan harga supaya petani itu tidak rugi, terutama tanaman cabai itu. Saya kan fokusnya sekarang tanaman cabai, tidak fokus sama tanaman lainnya yang kemarin. Nah, setelah tanaman cabai mungkin habis, baru fokus sama tanaman yang lain macam tanaman padi. Memang untuk menstabilkan harga dari petani kan kadang-kadang di pasar itu harganya tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. Jadi kita punya ide kerjasama dulu sama pemerintah Sleman yang punya pelelangan, kita mandiri. Jadi pemerintah untuk membangun suatu pelelangan itu pernah kita mengajukan, tapi tidak ada tanggapan. Nah, setelah kita mulai merangkak dari nol sampai sudah berjalan hampir 2 tahun, mulai dari 2021 sampai sekarang pelelangannya ya alhamdulillah sudah mempunyai anggotanya itu sudah 350 anggota petani yang nyetor. Jadi kita kan sebenarnya kita sebagai pelelangan itu cuma membantu menjualkan, bukan kita beli. Membantu menjualkan ke pusat. Biasanya kita kirim ke Jakarta. Itu pun kita ngirim tiap malam. Sekitar jam 10, jam 11 itu untuk menunggu petani yang menyetor. Kita mulai buka dari jam 4 sampai jam 6. Jadi petani setelah itu baru nanti dari pelelangan kita mengeluarkan harga. Itu pun kan menunggu informasi dari pusat harga Lombok berapa baru kita share ke grup. Pakai by WA ya? Iya, by WA. Jadi kan nanti dari pasar pun dia tidak tahu berapa harga di pelelangan. Makanya kita buka dari jam 4 sampai jam 6. Jadi kan kadang-kadang harga di pasar itu jauh. Kadang-kadang beda 5.000, kadang-kadang beda sekian ribu. Jadi ya kalau dikalikan sekian berapa kilo petani kan itu udah rugi. Makanya alhamdulillah petani sekarang untuk tanaman Lombok itu ya alhamdulillah larinya ke pelelangan. Larinya ke pelelangan. Untuk menyiasati mafia-mafia pasar. Ya, mafia pasar. Berarti gini Pak, misalnya kalau kita ngomong soal pengalaman jenengan lah berkaitan dengan permainan pasar para tengkulak. Itu sebetulnya pemerintah tahu nggak ini mereka itu bermain di situ? Sebenarnya kalau menurut saya itu pemerintah sebenarnya tahu. Tahu. Beda kalau kan dia tidak langsung turun tangan. Jadi itu tergantung dari pengepul itu terserah mau beli berapa. Kalau tidak dibeli kan nanti rusak. Tidak dibeli ya rusak. Ya wajar kalau saya tidak heran sama bakul-bakul itu. Cuman kita ya bukan istilah merugikan bakul, cuman kita istilahnya menstabilkan harga barang petani itu biar normal. Kalau pemerintah kemungkinan dia tahu. Cuman kan belum ada tanggapan sampai sekarang. Contohnya aja swasembada beras saja nggak bisa swasembada beras, nggak bisa swasembada yang lainnya. Coba zamannya Orde Baru ya kalau saya gimana tuh Pak? Kata orang kan, penak zamanku toh. Ya kalau saya terus terang aja, walaupun istilah nih dibilang Soeharto korupsi, dibilang keras, dibilang tidak apapun, memberikan kebebasan berpendapat. Kalau saya tidak berpikiran seperti itu sebagai petani, saya cuma mikirnya bagaimana kita sebagai petani sukses bisa swasembada pada zamannya Soeharto, biasa sampai dia dibilang bapak pembangunan, bisa dibilang segala-galanya dia bisa sukses. Coba dari zamannya Orde Baru mana pernah namanya sembako naik stabil sampai dia lengser jadi dulu presiden. Kan ceritanya Babinsa atau TNI masuk desa itu yang mengawal supaya petani ini tanamannya itu jangan asal-asalan nanam gitu ya. Oh, kalau itu bisa cerita dikit Pak, gimana dulu pas zaman Orde Baru, bener nggak itu cerita kayak TNI itu sampai turun ke desa mengawasi petani nanamnya apa itu? Oh, kalau dulu waktu zamannya Orde Baru itu cuma 2 kali tanam.
tidak boleh nanam padi 3 kali. Jadi ya itu makanya pemerataan. Jadi tidak boleh waktu penanaman padi itu serempak. Jadi kemungkinan itu makanya zamannya Orde Baru itu bisa swasembada beras. Dan kalau sekarang karepnya sendiri, maunya sendiri mau tanam padi ya silakan, mau tanam yang punya tanah yang gitu punya ya. tanahnya aku. Nah itu yang membuat jadi pemerataan. Jadi pemerataan gitu. Kalau kita lihat jadi pemerataan. Tapi kan kalau dibanding untuk tanaman palawija sama tanaman padi itu kan lebih luas untuk tanaman padi. Tanaman padi kan cuman dilihat lokasi tanahnya. Misalnya bisa untuk membuang airnya dari sawah itu, bukan asal kita nanam yang banyak airnya ya kan tidak bisa ditanamin lombok. Kalau wadah airnya terlalu banyak, misal tanah rata, tanah sekian banyak airnya yang tidak bisa tanamin lombok. Jadi harus diatur ya Pak. Harus diatur. Tidak asal dimasukin air. Tidak asal dimasukkan air, ada aturannya main. Oke, itu soal bagaimana diversifikasi tanaman ya dalam pertanian. Kalau untuk pupuk Pak, Ya, kan ini sekarang kan lagi musim politik ini kan. iya. Nah banyak kita lihat caleg, terus bahkan mungkin capres-cawapres itu pada berjanji untuk petani gitu kan. Bagaimana pupuk ini kan sekarang faktor menjadi petani itu dikiranya simple ya Pak ya, ternyata kompleks juga. Dari masa tanam, orang petani memikirkan tanah, memikirkan bibit, terus memikirkan hama, memikirkan kalau panen pemasaran. Nah sekarang kita ngomongin, kalau tadi udah pemasaran ya, pasca panen. Sekarang dari mulai penggarapan awal Pak, soal pupuk mungkin bisa cerita. Kalau pupuk kimia itu kalau cari presiden yang mau turunkan harga pupuk itu aja. Kalau presiden yang tidak untuk, karena saya sebagai petani, beda kalau sama yang tidak bertani ya misalnya. Seperti saya seorang petani itu, saya mau cari presiden yang mau menjanjikan pupuk turun. Harganya stabil. Harga stabil. Karena kenapa? Meroket. Di tempat saya itu walaupun pakai pupuk organik, memang program pemerintah kita memakai pupuk organik. Tapi kalau di daerah saya itu kalau pakai pupuk organik susah. Bertahun-tahun baru mungkin bisa. Namanya petani ini beda, orang beda caranya, beda pemikirannya. Yang satu misal pakai organik, tahu-tahu di depannya itu yang jaluran irigasi pakai kimia. Nanti air yang irigasi mau masuk ke sawah itu udah masuk bahan kimia. Nah, itu yang jadi kendala, makanya agak susah untuk membuat tanaman organik itu. Kalau tanaman organik kan paling enggak harus ada greenhouse tertutup tempatnya, terus sumurnya sendiri, bukan dari, tapi kan itu biayanya besar. Oke, itu juga mungkin teman-teman yang nonton ini, pertanian organik itu malah lebih kompleks permasalahannya. Kenapa? Faktor biaya, dan sudah dikapitalisasikan. Jadi seolah-olah kayak oke, ini lebih bagus. Ya oke, secara kandungan mungkin lebih bagus. Iya, lebih bagus. Tapi pertanyaan besarnya, bisa nggak semua petani kita memproduksi barang organik itu? Kalau misalnya saya tanya nih, Bapak lebih setuju atau kalau dikasih kesempatan gitu ya, memilih untuk bertani organik atau yang sebaliknya? Kalau organik, kalau di pasaran itu sama aja harganya. Kita menjual barang ini harganya sama, karena tidak ada pelelangan tempat yang organik. Namanya di pasar itu kan beda. Nah, karena makanya rata-rata pingin yang beli memakai hidroponik. Nah itu baru. Tapi kan tidak semua orang mau beli. Kan hidroponik itu kan kalau setahu saya semacam selada itu ya Pak. Selada. Nah, itu. Terus itu juga hidroponik itu kan memang untuk orang yang mau bertani, mau bercocok tanam, tapi tidak punya lahan. Tidak punya lahan, itu yang kendala. Tadi Bapak bilang untuk barang organik itu belum ada tempat pelelangannya. Belum ada pelelangan. Nah, pernah nggak jenengan Bapak pergi ke kota, ke supermarket, itu yang paling mahal Pak?
Memang barang betul. organik. Orang-orang kota itu biasa, kalau sekarang kita cek di Instagram, Iya. di Facebook, itu toko-toko online itu banyak yang menjual Iya. sayuran organik, Iya. dan itu biasa dikonsumsi oleh orang-orang Orang tertentu. kota Iya. yang, mohon maaf, misalnya berduit, Iya. terus mereka mau hidup sehat, Iya. mereka lebih memilih membeli sayur itu. Iya. Kalau sepengalamannya Kalau Pak Pur? saya karena kebutuhan petani itu kita kan ingin untung. Petani itu ingin sejahtera. Karena apa namanya, pengeluaran sama pendapatan kadang-kadang tidak sesuai. Namanya petani ini biayanya besar. Contohnya nanam di tempat 2 keso 2000 meter persegi. Itu kalau biayanya paling minim itu 15 juta untuk nanam palawija. Palawija ya. Iya. Untuk 10 are. Untuk 20 are. 20 are. 20 are. Paling enggak 15 juta dari modal awal. Makanya bagaimana supaya itu modal bisa balik. Itu yang terutama yang petani dipikirkan. Makanya untungnya ada pelelangan misalnya nanam lombok. Cuman kita tidak fokus sama lombok aja. Untuk menutupi pendapatan kita yang untuk nutupin awal, kita nanam tanaman yang lain, kita macam istilahnya tumpang sari. Bukan satu fokus satu lombok. Satu tanaman, enggak cabai semua. Nanti sebelum kita nanam lombok, kita nanam tanaman yang misal umur berapa 40 hari atau 1 bulan itu bisa berbuah, bisa menghasilkan untuk pendapatan kita, untuk menutupi biaya anggaran, mengurangi biaya anggaran. Misal untuk beli obat, nanti kan kita sebenarnya untuk beli obat atau kebutuhan di rumah itu kan udah ada. Jadi di samping kita untuk menanam itu kita punya pembukuan istilahnya, punya akuntansi sendiri. Dari biaya operasional termasuk tenaga, walaupun itu sawah kita sendiri tetap kita hitung. Itu Bapak aja atau petani yang lain juga melakukan? Ya, ada petani yang lain, tapi untuk saya sendiri itu saya hitung. Makanya saya betul-betul menghitung, bukan istilahnya, kecuali kalau udah pengeluaran yang untuk tiap hari itu tidak saya hitung, cuma istilahnya untuk biaya operasi di sawah itu. Jadi kita bisa mengerti berapa biaya yang total, sampai biaya mulai dari upah tanam, upah tenaga, termasuk walaupun itu sawah kita sendiri, kita hitung. Saya sama istri kerja, misal 1 hari di sawah ya dihitung upah 1 hari berapa. Tapi kan biasa rata-rata upah petani itu 70.000 per hari. Nah setelah itu baru kita hitung, misal 1 jam kita di sawah, ya dihitung sekian persen. Jadi pembukaannya ada kalkulasi, nanti setelah harga begitu panen kan kita bisa ngitung, upah saya sekian. Nanti terakhir baru keuntungannya berapa. Keren ya. Pak Pur ini makanya sangat rapi dalam hal untuk penghitungan ya. Iya. Jadi jelas pengeluaran berapa, iya. Kemudian nanti pendapatan dari hasil panen itu apakah menutupi modal atau tidak. Iya. Itu biasa untuk apa Pak? Pembukuan itu kenapa supaya kita kan gitu? bisa menghitung pendapatan dari hasil kerja, pembukuan, pengeluaran berapa. Kita bukan hanya kan kita sebagai, walaupun itu punya kita sendiri, kan kita harus hitung keringat berapa upah biaya. Jadi dari sana kita bisa kalkulasi. Meskipun itu memang untuk diri sendiri. Walaupun gitu ya? itu untuk diri sendiri. Oke, semisal ada orang bertanya, misalnya sensus misalnya, terus ada pertanyaan, saya mau konfirmasi Pak Pur, petani itu di luar konteks tadi pembukuan ya, kalau ditanya punya penghasilan per bulan nggak? Tidak perlu disebutkan nominalnya. Tapi misalnya kalau ada pertanyaan semacam itu, bagaimana seorang petani menjawab itu Pak? Iya kan, ya istilahnya kalau kita hitung-hitungan per bulannya itu kita tidak bisa menghitung. Istilahnya kalau kita hitung pendapatannya itu, ya di sana kita hitung dari hasil tani. Misalnya berapa
dari upah kita itu. Dari upah yang dari hasil petani tadi kan kita punya pembukuan upah kita berapa satu hari. Nah, nanti dikalkulasikan. Misal dari awal kan kita udah menghitung dari hasil pertanian upah kita kerja, walaupun itu usaha kita sendiri, berapa hari, berapa jam, selama berapa bulan. Kan macam kalau tanaman misal gambas 40 hari panen. Nah, nanti kan kita kerja sampai gambas itu selesai, tapi tetap pembukuan. Nah, baru kita hitung upah kita. Nah, ini misal dari berapa lama kita kerja selama gambas itu, selama tanam sampai habis itu gambas, habis panen, baru kalkulasikan. Baru dipotong upah tenaga. Nah, itulah yang kita dapatkan, baru laporkan ke sensus pertanian, dibagi sekian. Tapi kalau kita memberikan jawaban yang dari sensus, penghasilan segini, kan bisa kita hitung, kalkulasikan dalam setahun sekian. Tapi kalau bulanan itu nanti sekian gajinya. Tapi kan dari sensus itu kan tidak ada 1 juta, tidak ada paling 2 juta ya paling minim. Ya, untuk kisaran-kisarannya. Ya, kisarannya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga sempat penasaran ya, bagaimana petani itu menyiasati kebutuhan pokok, apalagi dalam level keluarga gitu kan. Mungkin kalau kita bicara soal pekerjaan-pekerjaan lain selain bertani, misalnya mereka pakai sistem penggajian kan, yang kerja di kantor, perusahaan, atau mungkin mirip-mirip dengan orang-orang yang bisnis berdagang ya Pak ya. Jadi tidak pakai pembayaran atau salary gaji bulanan, tapi beda hitung-hitungannya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal pendapatan Pak, kalau bicara soal pendidikan anak, saya tahu persis beliau ini juga care dengan masalah pendidikan. Pak ya. Nah, untuk Pak Pur sendiri, untuk meneruskan estafet bertani ini, itu sudah disiapkan atau mengharapkan anak nanti melanjutkan profesi ini Pak? Oh, kalau saya bertani itu saya untuk saya sendiri, bukan untuk anak saya. Itu dari dalam istilahnya, karena anak saya udah pasrah, udah saya sekolahkan. Kalau masalah masa depan itu dari dia kan udah punya pemikiran yang sudah mapan. Dalam arti kita sudah sekolahkan, kuliahkan. Kan nanti dari ilmu sekolahnya itu dia punya pemikiran apa yang mau dia kerjakan. Kita jangan istilahnya, supaya anak kita, kenapa kita sekolahkan anak? Supaya nasibnya lebih baik dari bapaknya. Boleh dia bertani, tidak ada yang kita larang untuk bertani. Sebenarnya petani itu, walaupun PNS itu sebenarnya petani bagus sekali, waktunya banyak. Kalau dia betul-betul ingin mengolah sawahnya. Misalnya pagi-pagi atau setelah pulang kantor, sore setelah sholat asar pergi ke sawah, bisa. Cuma kita istilahnya rata-rata kan orang-orang yang sekolah-sekolah ini ingin jadi PNS, nah, itu aja patokannya. Kalau saya enggak. Siapa sih yang enggak pengen jadi PNS? Siapa sih yang enggak jadi pingin PNS, tapi itu udah umur sekian baru bisa mau bertani. Tapi saya sudah merasa lebih senang saya bertani. Masalah permasalahannya, kenapa sekarang saya bilang petani, sebagai petani, karena merasa merdeka. Inilah pekerjaan yang paling merdeka. Rasanya kayak bos berdasi, walaupun di rumah bangun jam berapa, tinggal bangun pagi-pagi, sholat, duduk ngopi, tinggal duduk, lihat orang pergi ke kantor, kita masih di rumah duduk-duduk santai-santai, baru ke sawah. Tidak ada yang nyuruh kan, bebas. Tinggal ke sawah, udah ada panenan, nggak perlu panen. Kalau males, tinggal suruh orang, upah orang udah selesai, bawa pulang, udah selesai. Itulah makanya saya sebagai petani, saya senang berpetani. Kalau kalian yang di kampus, ini kita ngomong soal pendidikan Indonesia kan sekarang sedang pendidikan jiwa merdeka ya.
kampus merdeka, kurikulum merdeka gitu. Nah, menjadi petani itu adalah cara yang paling realistis untuk merdeka ya Pak ya. Iya. Nah makanya kalau mau merdeka ya bertani teman-teman. Dulu kalau kita lihat sejarah bangsa kita, Bung Karno dulu dengan semangat marhenisme Iya. itu berkaca dari seorang petani. Petani, Kalau betul. tidak salah namanya Pak Marhen. Jadi Betul. mau melihat manusia yang utuh itu lihat petani. Nah sekarang mungkin ini menjelang terakhir ya Pak ya. Ini obrolan kita sudah lumayan panjang ini. Kasih satu definisi Pak untuk sebutan petani itu. Misalnya kalau saya menyebut sekarang apa yang Bapak pikirkan ketika orang mengatakan petani gitu. Mungkin bisa soal masa depannya, soal ini. Sebenarnya kalau petani itulah yang paling masa depannya paling sukses dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena istilah petani itu kehidupannya sudah tenang-tenang saja. Tidak seperti lain. Supaya banyak dia seorang PNS, nanti setelah pensiun udah tidak ada yang dia bisa kerjakan. Kalau kita petani sudah punya ada ilmunya. Dan Petani itu tidak ada terus masa pensiun. Tidak ya, ada Pak, ya? masa pensiun. Hmm. Karena udah kehidupannya di petani. Karena kita sebagai petani udah punya manajemen. Untuk kehidupan di hari tua, untuk kehidupan dari hari muda, untuk anak, untuk istri, itu udah kita punya manajemen. Makanya pesan sama adik-adik mahasiswa, ini bukan settingan. Kalau ingin membuktikan silahkan datang ke dusun saya, tukar pikiran, tukar ilmu tentang masalah pertanian. Tapi kalau yang lain, ya maaf, mungkin saya tidak bisa menjawab yang lain. Cuman kalau untuk pertanian ya, insya Allah. Selain bertani juga melihara. Ya, melihara ikan, ini ikan juga gurami, terus ikan gurami. ada berapa kolam di sini? Ada Pak, 4 kolam di sini, itu untuk ikan gurami. Yang saya kembangkan di rumah untuk kegiatan. Ini cuma untuk sambelan sebenarnya, untuk ikan gurami ini sambelan untuk di rumah. Kegiatan-kegiatan santai-santai di rumah. Kalau ada keluarga datang bisa kalau tidak ada uang kan bisa untuk digoreng untuk lauknya, atau misal ya ikan gurami aja udah. Gurami itu mewah Pak. Iya mewah, udah mewah itu. Kalau di restoran itu kasta tertinggi untuk Iya. ikan air tawar itu, ikan gurami itu. Iya. Nah terus di belakang kita ini ada apa? Ini sekarang? ada entok namanya kalau bahasa Jawa. Oh kandang ini Kandang, ya? kandang. Entok Ya. kandang entok. Terus itu kalau di kanannya Itu seperti tempat alat-alat laboratoriumnya pertanian, ya, macam Pak Pur ini. laboratorium itu. Alat-alat pertanian. Oke Pak, ini kita perlu share ke teman-teman. Oh, silakan. Jenengan pernah cerita tentang meracik ramuan rahasia itu Pak, meracik pupuk. Iya. Itu kok bisa ngeracik sendiri itu gimana Pak? Oh, Dapat kalau ilmunya dari mana itu? itu kalau ilmu kan pertama dapat dari ilmu dari penyuluh pertanian. Kalau untuk ilmu istilahnya apa bidang yang saya tekunin itu betul-betul saya pelajari. Bukan istilahnya begitu dapat ilmu udah tinggal. Kalau saya betul-betul tak praktekkan di sawah itu terbukti saya lanjut, tapi kalau tidak terbukti baru saya balik lagi ke penyuluh mempertanyakan itu sistem pengolahan pupuk. Makanya saya rata-rata untuk di pertanian itu saya pakai pengecoran untuk pupuk dasaran itu pakai pupuk alami. Misal dari air kencing kelinci itu fermentasinya saya buat sendiri. Itu ilmunya saya dapat dari semua dari penyuluh-penyuluh pertanian sama warga-warga tani. Itu tukar pikiran. Jadi saya bukan hanya fokus satu petani itu aja monoton. Enggak, saya tanya ke daerah lain. Jadi di sana kita dapat ilmu. Kita satukan nanti. Makanya kalau orang memberikan usul saya tampung, tidak pernah akan saya menyanggah. Saya simpan, saya catat, nanti baru
cari perbandingan. Perbandingan. Ya, mana yang paling baik nanti pupuknya itulah yang saya gunakan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya itu terus memakai pupuk pupuk formulasi formulasi sendiri ya. Kalau masalah orang lain mau mempergunakan ya silahkan. Cuman yang saya pergunakan dengan ini saya pakai. Ilmu saya tidak pelit. Saya akan kasih semua sama teman-teman itu. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya memang dalam kelompok tani atau warga tani beda pendapat itu wajar-wajar saja. Tidak perlu kita saling sanggah, tidak perlu saling berdebat. Percuma aja, sama aja. Kayak presiden aja mau berdebat. Baru debat. Menjadi petani itu saking merdekanya kita tidak perlu berdebat. Tidak perlu berdebat. Tidak perlu saling menjatuhkan. Tidak perlu saling menjatuhkan. Tidak bisa kita saling menjatuhkan. Ya kita sama-sama. Malah kita berlomba. Berlomba bagaimana tanaman saya bisa bagus. Bagaimana cara semangat. Kita berlomba sportif. Soalnya jelek. Ya kita dijelekkan tanaman kita. Penyebabnya apa? Kita terima. Kekurangan apa? Kenapa masalahnya? Nah dari itu kita belajar. Tolong dicek tanaman saya. Makanya setiap tanaman saya baik walaupun jelek apa bagus, tetap saya panggil itu dari PPL. Silahkan Pak cek, ini kurangnya apa? Penyuluhan ya, tim penyuluhan itu ya Pak. Tim penyuluhan. Karena model-model petani seperti Pak Pur ini sebetulnya yang bisa menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan petani, karena kadang kita nggak bisa juga menyalahkan pemerintah seutuhnya. Iya, seutuhnya. Mereka kan juga pasti orang-orang di Jakarta, orang-orang di pusat itu mereka pusing juga memikirkan bagaimana menyejahterakan petani. Iya. Nah, tinggal bagaimana bola yang sudah diumpan oleh pemerintah itu bisa nggak diselesaikan oleh petani. Iya. Bisa menghasilkan gol yang banyak nggak gitu kan. Nah, kita bisa belajar teman-teman dari obrolan saya dengan Pak Pur sore ini, bahwa menjadi petani itu tadi sudah kita dapat menjadi orang yang merdeka, itu jadilah petani. Dan saya juga sebetulnya dari kecil itu sering ke sawah Pak. Jadi melihat sawah itu sebagai satu tempat refreshing ya, dan betul. Selain itu juga kalau kita melakukan bertani ini itu sambil olahraga juga gitu ya. Dan setuju nggak Pak kalau saya mengatakan ini terakhir untuk closing statement kita ya. Menjadi petani itu sudah pasti swasembada untuk dapurnya sendiri. Betul. Nah, betul sekali. Nah ini sekaligus closing statement mungkin bagi sedikit ke teman-teman, menjadi petani itu setidaknya kita bisa mandiri secara dapur sendiri. Iya. Gimana Pak untuk penutup video memang kita? Untuk petani itu memang untuk swasembada sendiri. Itu mengalah-ngalahkan dari program pemerintah. Kalau petani itu dibanding sama orang-orang kota. Makanya kalau pingin swasembada, silahkan ikutin program PKK yang dulu, yang zaman Orde Baru. Contohnya setiap kakak membuat warung hidup sama apotek hidup, itu jalan satu-satunya bisa untuk sekarang swasembada. Sudah nggak kedengeran tuh di sekolah-sekolah apotek hidup. Oke, itu menarik dari level yang terkecil, level keluarga. Jadi mungkin orang mengatakan ya, kita mau bangun negara itu mulai dari desa. Ada yang lebih penting lagi, mulai dari keluarga. Dari keluarga, ya itu ini, makanya. Closing statement yang menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Pur atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja menonton, khususnya mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa saya ya yang menonton video ini, karena kita bisa menghubungkan video ini dengan banyak tema tentang kesejahteraan yang berkelanjutan, tentang pembangunan yang berkelanjutan ya. Tadi di share juga bagaimana pengalaman beliau bertani, bagaimana tadi yang paling menarik itu kita bisa belajar menjadi petani yang manajerialnya itu teratur dan tertib. Sampai-sampai beliau itu punya sawah sendiri, garap sendiri, tapi punya hitungan upah sendiri di sawah sendiri. Itu luar biasa sekali. Oke, matur nuwun, terima kasih. Sama-sama.